Assalamualaikum teman-teman, Mimin Up lanjutan cerita Ibu Tiri Segar. Bab 31 Cemburu Level Dewa. Aku gak tahu harus ngomong sama siapa, aku juga gak tahu harus ngomongin ini dari mana dulu. Tapi setidaknya, kamu bisa jadi orang yang aku percaya, ucap Vincent pada adiknya Bilqis, di kamar Bilqis sore itu. Kamu ngomong apa sih, Mas? Aku gak ngerti. Kamu ada masalah ya? Masalah apa? Kamu ingat cewek yang waktu itu bareng aku di rumah sakit? Oh, siapa ya namanya? Aneska bukan? Vincent kemudian menganggukkan kepalanya. Emang ada apa? Dia pacar kamu kan? Sebelum memutuskan untuk memberitahu Bilqis, Vincent menarik nafas dalam untuk sedikit menenangkan dirinya. Dia hamil. Apa? Hamil? Emang dia udah punya suami? Kamu kok polos banget sih? Aku serius, Mas. Tapi dia pacar kamu. Atau jangan-jangan? Tanya Bilqis dengan mata terbelalak menatap ke arah Vincent begitu serius. Iya, dia hamil anak aku. Apa? Kamu gile ya? Ucap Bilqis sembari berdiri dengan kedua tangan ia posisikan di pinggangnya. Bak mendengar petir di siang bolong, Bilqis begitu sulit untuk percaya atas semua ucapan yang ia dengar keluar dari mulut kakaknya sendiri. Kamu jangan bercanda, Mas. Kamu duduk dulu dong. Ngapain berdiri begitu? Wah, gawat sih. Papa bisa meit kalau tahu soal ini. Maksud kamu? Iya, kamu tahu sendiri kalau papa itu udah gak muda lagi. Papa pasti shock kalau dengar kamu hamilin anak orang. Papa gak boleh tahu sih, Mas. Gak boleh tahu gimana? Itu perempuan maksa buat aku nikahin. Bahkan kemarin dia hampir aja nekat buat bunuh diri karena aku terus-menerus menolak ajakan dia buat nikah. Terus, kamu mau nikahin dia gitu? Kamu udah siap? Makanya, jadi orang tuh jangan gatel, Mas. Keterlaluan sih kamu. Kalau mama masih ada, mama pasti kecewa banget sama kamu. Aku juga gak mau semua ini kejadian. Waktu itu aku benar-benar gak sengaja. Aku lagi mabuk berat dan gak sadar semuanya terjadi begitu aja. Ternyata emang semua laki-laki itu sama aja ya. Gak bisa lihat perempuan cantik. Bawaannya pasti mau ditidurin aja. Hus. Kamu kok gitu ngomongnya? Terus maksud kamu kasih tahu aku soal ini tuh apa? Kamu berharap kalau aku bisa bantuin kamu? Aku bisa apa sih, Mas? Selain kamu, orang berikutnya yang harus tahu soal ini tuh Monica. Mama, Mas. Enak banget kamu sebut-sebut namanya begitu. Iya. Terserah. Ya udah, kamu ngomong sana ih. Kamu tahu kan kalau dia itu orangnya cerewet banget. Sekarang sebagai adik yang baik, kamu harus bisa bantuin aku. Bantu apa? Aku ngomong ke mama gitu. Enggak, Mas. Aku gak mau. Bilqis. Please dong. Tolong bantuin aku. Kamu dan dia itu sama-sama perempuan. Pasti ngomongnya lebih enak. Harusnya kamu bisa lebih gentle buat ngomong sendiri. Aku bakal ngomong, tapi setelah kamu ngomong lebih dulu. Aku gak berani ih. Kamu kok maksa banget sih? Kamu harus berani. Kalau enggak, agak akan anggap kamu adik lagi. Kenapa harus ngancam segala? Bilqis yang merasa tidak memiliki pilihan lain, akhirnya mau tidak mau harus memberanikan dirinya untuk memberitahu segala kebenaran itu pada Monica. Sejujurnya, Bilqis tidak ingin terlihat sama sekali mengenai hal ini. Tapi ia adalah adik satu-satunya yang Vincent punya. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkan pria tampan itu kemudian terpuruk seorang diri dalam keadaan dan situasi tersulit itu? Vincent yang terus memaksa Bilqis untuk menemui Monica pada saat itu juga, tampak terus mendorong tubuh adiknya tersebut untuk berjalan menuju kamar tidur wanita cantik itu. Kamu ini emang nyusahin ya? Awas ya kalau setelah aku bantu, kamu gak kasih aku uang jajan.
Pokoknya harus ada imbalan buat ini semua. Udah oh, kamu tenang aja. Entar kartu kredit aku bisa kamu pakai seharian. Serius, Mas? Iya, aku serius. Udah buruan jalan. Nunggu apa lagi? Bilqis kemudian melangkah dengan sedikit rasa ragu, menuju kamar tidur Monica. Dengan sangat perlahan, ia membuka pintu kamar tersebut dan mendapati ibu sambungnya itu tengah berbaring sambil menatap layar ponsel miliknya dengan sangat dekat. "Mama," ucap Bilqis lembut sambil tersenyum. "Bilqis, ada apa, sayang? Sini masuk." "Aku masuk ya, Ma. Maaf aku ganggu Mama." "Enggak kok, sayang. Sini rebahan di sebelah Mama." "Ma, aku pengen ngomong sesuatu yang sangat penting." "Penting? Ada apa, sayang?" tanya Monica dengan mengernyitkan dahinya. Lah curiga jika anak tirinya itu telah membuat sebuah masalah. "Tapi ini semua bukan tentang aku, Ma." "Terus, tentang siapa?" "Tentang Mas Vincent. Sebelum aku omongin semuanya, aku minta Mama buat tarik nafas dulu. Supaya Mama gak kaget atau shock." "Ada apa sih? Kamu ngomong begitu kok buat Mama jadi takut. Kakak kamu buat yang aneh-aneh." "Kenapa? Dia ketahuan pakai barang terlarang." "Bukan, Ma." "Terus, apa sayang? Buruan ngomong." "Mas Vincent udah hamilin anak orang," ucap Bilqis dengan sedikit berbisik. "Apa? Hamil?" Monica yang pada awalnya tengah berbaring, kemudian duduk dengan kedua mata melotot, lalu menarik tubuh Bilqis menghadap dengan dirinya. Wanita cantik itu tampak menggoyang-goyangkan tubuh anak tirinya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Sayang pelis. Ini gak lucu sama sekali. Ma, buat apa sih aku bercandain Mama soal hal begini? Mas Vincent itu udah hamilin anak orang. Tadi dia udah ngakuin itu semua sama aku dan minta aku buat bantuin dia ngomong ke Mama. Mungkin dia gak berani buat ngomong langsung." "Mana dia? Mana Vincent? Panggil dia sekarang. Suruh dia temui Mama. Mama mau dengar ini semua dari mulut dia sendiri." "Enak banget dia minta adeknya buat ngomong ke Mama," ucap Monica dengan wajah yang mulai memerah. Sepertinya wanita cantik itu telah benar-benar tersulut emosi. Bukan hanya karena Vincent adalah anak dari suami kini bersamanya, tapi karena Vincent juga merupakan kekasih gelap yang telah sangat ia cintai. Bilqis yang mulai panik melihat ibu sambungnya tampak tersulut emosi, bergegas menuju kamar tidur Vincent untuk memintanya menemui Monica. "Mas, sini kamu. Kamu temui Mama sekarang. Mama marah banget dengar kamu udah hamilin anak orang. Mama minta kamu ke kamar Mama sekarang. Aku udah gak mau ikut campur lagi. Aku udah bantuin kamu sampai di sini. Aku takut, Mas." Vincent yang merasa bahwa dirinya kini harus berhadapan dengan wanita bak singa yang tengah kelaparan, menarik nafas dalam sembari berjalan dengan kepala tertunduk. Iya. Mau tidak mau, Vincent harus benar-benar dihadapkan dengan situasi sulit berikutnya. Saat tiba di kamar tidur Monica, ia melihat wanita cantik itu sudah dalam keadaan menangis terisak dengan posisi duduk meringkuk di atas ranjangnya. Karena tidak ingin jika pembicaraan mereka kemudian didengar oleh orang lain, Vincent memutuskan untuk mengunci pintu kamar tersebut dan berjalan mendekati Monica. Monica yang saat itu telah menyadari kedatangan dari Vincent, kemudian berisi sembari melempari pria tampan itu dengan bantal yang ia pegang. Tidak habis sampai di situ, Monica juga tampak meraih beberapa benda yang tergeletak di atas meja kecil, tepat di sebelah ranjang miliknya. "Dasar laki-laki gak tahu diri. Mau berapa banyak lagi perempuan yang kamu tiduri? Aku kira kamu itu tulus sama aku, tapi ternyata kamu cuma laki-laki brengsek asteriska yang selalu memanfaatkan kelemahan perempuan-perempuan yang ada di sekitar kamu." Monica kemudian mendekati Vincent, lalu memukuli tubuh pria itu dengan sangat brutal dan berulang kali.
Vincent yang paham bahwa dirinya telah benar-benar bersalah, hanya bisa diam dan pasrah. Hingga akhirnya ia menarik kedua tangan Monica, lalu mendekap erat tubuh wanita cantik tersebut. Aku bisa jelasin semuanya. Semua itu gak seburuk yang kamu bayangin. Kebaikan gimana lagi yang bisa aku lihat dari seorang laki-laki brengsek kayak kamu? Kebaikan apa yang bisa aku pahami saat kamu mengaku udah menghamili perempuan lain? Kamu gile, Vincent. Aku gak gile. Aku masih waras. Waras? Hahaha. Monica tampak tertawa bak wanita gile. La tertawa dengan kedua mata yang masih meneteskan air mata. Aku gak sadar waktu aku ngelakuin itu semua. Aku mabuk berat dan semuanya terjadi begitu aja. Siapa perempuan yang udah kamu hamili? Aneska. Oh. Jadi perempuan itu. Bahkan waktu itu, kamu masih gak akuin dia sebagai pacar kamu. Dasar laki-laki gak tahu diri. Monica kembali memukuli tubuh Vincent dengan sekuat tenaga. Wanita cantik itu telah kehilangan kontrol atas dirinya akibat rasa cemburu yang membabi buta. Menangis dan marah, mungkin hanya itu yang dapat Monica lakukan. La benar-benar tidak berdaya saat mendengar anak tiri yang sekaligus kekasih gelapnya, telah melakukan hal tidak pantas itu di luar sana bersama dengan perempuan lain. Aku mutusin buat kasih tahu kamu lebih dulu daripada papa, karena aku tahu kamu pasti bisa selesaikan ini semua. Tolong aku. Perempuan itu terus memaksa buat aku nikahi. Bahkan dia gak segan-segan buat ngelakuin hal nekat. Aku bisa apa sekarang? Aku udah gak punya pilihan lain. Please tenangkan diri kamu dan bantu aku. Aku gak peduli. Aku gak mau dan gak akan pernah peduli lagi apapun itu mengenai kamu, apalagi mengenai perempuan itu dan anaknya. Aku udah terlanjur Jik lihat laki-laki becek kayak kamu. Sekarang kamu pergi dari sini. Monica, please. Tolong lepasin tangan kamu dari aku. Aku gak sudi disen tuh sama laki-laki kotor kayak kamu. Gak tahu udah berapa banyak perempuan di luar sana yang berhasil kamu uri. Aku gak seburuk yang kamu bayangin, Monica. Malam itu aku mabuk dan benar-benar gak sadar. Tapi Aneska justru bawa aku ke apartemen kosong punya teman dia. Bahkan aku tahu kalau semua itu terjadi waktu hati udah pagi. Itu semua kehilafan yang gak pernah aku harapkan. Bahkan aku sendiri gak pernah bermimpi buat punya hubungan sama perempuan itu. Aku gak suka dia, apalagi sayang. Perasaan aku cuma buat kamu, Monica. Please tolong percaya semua ini. Lanjut bab 32.